Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dimanapun dan kapanpun kalian berada. Eh, jadi hari ini adalah torsi untuk matematika diskrit 2. Dan untuk materi hari ini mungkin teman-teman udah pernah pelajarin sebelumnya di matematika diskrit 1 ya. Sorry, bukan matematika diskrit 1, tapi matematika diskrit semester 1. Um, Yaitu ada graf, tree, sama aljabar boolean. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke yang pertama yaitu graf. Graf sendiri merupakan kumpulan simpul dan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Dan graf ini biasanya ditulisnya G sama dengan VE, di mana V merupakan himpunan simpul dan E sendiri merupakan himpunan sisi. Lalu kalau sisinya memiliki arah berarti namanya directed graph, tapi sebaliknya kalau dia nggak punya nggak punya arah itu undirected graph. Lalu ada jenis-jenis grafnya. Yang pertama ada simple graph. Kalau simple graph sendiri dia undirected, no multiple edges, dan no loops. Lalu kalau multi graph dia undirected, multiple edgesnya boleh ada, loopsnya nggak boleh. Tapi kalau pseudo graph itu dia undirected dan boleh semuanya. Lalu ada simple directed graph. Di sini berarti dia directed, multiple edges-nya boleh, boleh ada loop. Dan kalau directed multigraph, dia edges-nya redirect atau sisinya ada arah, dan boleh ada multiple edges, dan boleh ada loop. Kalau mixed graph, dia campuran antara directed sama undirected edges. Dan multiple boleh, loops juga boleh. Selanjutnya, adjacent, beberapa terminologi dalam graph. Yang pertama ada adjacent atau neighbor. Jadi dua simpul dikatakan adjacent jika ada sisi yang langsung menghubungkan keduanya. Contoh, A adjacent dengan C, A adjacent dengan B, namun B tidak adjacent dengan D. Nah, selanjutnya incident, bersisian. Sebuah sisi dikatakan incident terhadap simpul jika simpul tersebut adalah salah satu ujung sisi. Contoh, sisi yang atas dengan sisi kanan itu incident karena dia simpulnya sama, namun sisi atas dengan sisi bawah tidak incident karena simpulnya berbeda. Lalu selanjutnya ada degree atau derajat simpul, itu merupakan jumlah sisi yang incident pada simpul dalam graf tak berarah. Tapi kalau loop itu kita hitung dua kali. Contoh, A itu ada 3, B ada 3, dan C seharusnya ada 3. Cuma karena dia looping, itu kita hitung J2, jadi makanya dia ada 4. Dan seterusnya. Lalu ada beberapa terminologi lagi. Ada connected sama disconnected, ini self-explanatory ya. Untuk connected sendiri tuh dia artinya nyambung-nyambung aja. Kalau disconnected berarti dia ada yang terputus nih. Nah, lalu ini mungkin ada beberapa yang agak bingung di bagian subgraph. Untuk subgraph sendiri, grafnya dibentuk dari subset simpul dan subset sisi dari graf asal. Jadi kalau misalnya buat subgraph, itu misalnya kalian ambil simpulnya itu ada 1, 2, 3, dan 6. Kalau misalnya buatnya 1, 2, 3, dan 6, itu untuk sisi atau edges-nya itu bebas aja mau ambil yang mana. Misalnya kayak dari 1 ke 2, 1 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 2. Nah, namun kalau indus subgraph, itu subgraphnya dia harus mirip kayak graf asalnya. Contoh, kalian tadi ambilnya 1, 2, 3, 6 simpulnya. Nah, berarti untuk edges-nya itu harus persis ngikutin kayak yang dari graf asalnya itu. Nah, see the difference? Jadi kalau subgraph itu boleh, cuma nggak lengkap lah anggapannya. Tapi kalau indus subgraph itu harus lengkap. Lalu ada beberapa definisi-definisi lagi, yaitu ada path. Ini merupakan jalur urutan simpul ya, dari x0, 1, 2, dan seterusnya.
sehingga tiap pasangan simpul berurutan dihubungkan oleh sisi. Jadi path bisa panjang n di mana n tersebut adalah jumlah sisi. Lalu ada simple path di mana path ini nggak ada sisi. Biasanya cuma simple. Untuk circuit atau cycle, path yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Jadi dia dari simpul satu, misalnya ada 3 simpul, dari simpul 1, 2, 3 balik lagi ke 1, dan dia tidak ada sisi yang diulang. Lalu connectivity, ini grafnya intinya terhubungnya lah, gitu simpelnya. Lalu selanjutnya ada Eulerian path atau Eulerian circuit dan Hamilton path atau Hamiltonian circuit juga. Jadi dia ada Euler sama Hamilton ya. Ini teman-teman juga udah familiar dengan dua kata ini. Untuk Euler sendiri dia mengunjungi setiap sisi tepat sekali. Tapi kalau Eulerian circuit itu melewati setiap sisi tepat sekali dan kembali ke titik awal. Jika dan hanya jika grafnya terhubung dan setiap simpul mempunyai derajat genap. Tapi kalau sebuah grafnya terhubung dan tepat dua simpul punya derajat yang ganjil, maka graf itu punya Eulerian path tapi bukan circuit. Dan path akan mulai dari satu simpul ganjil ke simpul yang ganjil juga. Namun di sini aku kasih contoh, ada contoh Eulerian circuit yang genap semua nih. Mungkin solusinya bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin ini juga teman-teman familiar juga ya, pernah juga mengerjakannya dalam bentuknya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada Hamilton. Kalau Hamilton sendiri dia bukan sisi, tapi dia lebih mengunjungi setiap simpul tepat sekali. Untuk Hamilton path, berarti path yang melewati semua simpul itu sekali aja. Kalau circuit, semua simpul sekali, namun dia akan kembali lagi ke simpul awal. Contoh, ada di graf A. Di graf A ini, grafnya memiliki lintasan Hamilton dari 3, 2, 1, 4. Tapi dia bukan circuit. Tapi kalau yang B ini circuit, dia bisa kembali ke sisi awal lagi. 1, 2, 3, 4, 1. Kenapa dia nggak lewatin yang tengah? Karena yang penting di Hamilton ini adalah simpulnya, bukan sisinya. Baru yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Jadi dia ini cuma graf biasa. Jadi intinya kalau Euler itu fokus ke sisi dan Hamilton itu fokusnya ke simpul. Nah, selanjutnya ada graph coloring. Graph coloring ini maksudnya mengecat simpul. Sebenarnya bukan mengecat sih. Dia cuma sebagai label atau mengkategorikan sebuah simpul. Nggak harus warna visual, ini bisa aja kayak bentuk kotak segitiga bulat bebas. Dan tujuannya itu meminimalkan jumlah warna yang diperlukan agar kategorinya itu minimal lah, sehingga pewarnaannya bisa efisien. Dan salah satu metodenya yang bisa kita gunakan yaitu ada Wells-Powell algorithm untuk graph coloring. Contoh, biar langsung teman-teman tahu aja, misalnya ada sebuah graf nih. Grafnya ada V1, V2, ada 8 simpul lah pokoknya. Jadi kita harus hitung derajatnya tiap simpul dulu. Misal V1 berapa, V2 berapa, dan kalau kita dapat itu semua, seperti tabel ini, kita bisa mengurutkan dia dari yang paling besar dulu. Yang paling besar yang mana? V5, V3, V7, dan seterusnya. Lalu kita kasih warna, kita tentukan dulu warnanya, misal kita pakai merah, hijau, dan biru. Nah, kalau udah, berarti kita ambil simpul yang paling banyak degree-nya. Contoh, itu adalah V5. Lalu kita cari mana simpul lain yang tidak bertetangga dengan si V5 ini. Kita lihat, ternyata yang tidak bertetangga itu adalah V1. Jadi kita warnain V1 dan V5 itu warna merah. Lalu kita lanjut ke warna selanjutnya. Yang paling gede selanjutnya itu adalah V3. Jadi V3 kita bakal kasih warna hijau. Nah, seperti ini. V3 hijau, dan kita cari lagi mana yang tidak bertetangga, yaitu V4 dan V8. Kenapa V7 tidak? Karena V7 ini masuk ke dalam edges yang banyak banyak
sisinya atau edges-nya banyak, jadi kita hindarkan. Kita cari yang tidak bertetangga dari V3. Dan kalau misalnya V7 kita juga pakai ya, kita gunakan warna, itu bisa memungkinkan kita pakai lebih dari warna yang kita pengen. Misalnya bisa jadi 5 sampai 4 warna. Walaupun kita udah nentuin 4 warna, tapi kan tujuan kita di sini adalah untuk meminimalisir warna sedikit mungkin. Nah, kalau udah kita warnain, kita cari lagi sisanya. Nah, karena sisanya tidak bertetangga semua, kita tinggal warnain pakai warna terakhir, yaitu biru. Nah, jadi kita udah nggak pakai warna keempat kan, yaitu abu-abu tadi kan. Nah, jadi ini udah seminimal mungkin kita mendapat pewarnaan graf dengan 3 warna doang. Jadi 3 warna ini merupakan 3 iterasi yang digunakan. Kenapa mengurutkannya itu dari degree tinggi dulu? Kenapa sih kita ngerjainnya dari degree yang paling banyak dulu? Karena kalau misalnya di simpulnya tuh banyak ya tetangganya, itu dia bisa lebih sulit nih kita kerjainnya untuk kita warnain. Dan berarti punya banyak batasan warna dengan menangani batasan warna. Nah, kalau misalnya kita kerjain simpul-simpul yang sulit dulu, kita bisa mengurangi kemungkinan menggunakan warna yang lebih banyak nantinya. Nah, lalu kita masuk ke materi baru atau subbab baru, ini namanya tree tadi gitu nih, pohonnya. Self explanatory banget ya. Jadi kalau misalkan kalian ingat, tree itu dia merupakan graf yang gak ada arahnya dan dia terhubung. Untuk tree sendiri itu dia graf di mana di antara dua simpul itu ada vertex dan ada tepat satu simple path. Contoh seperti ini. Satu simple, dua path. Dua simple, satu path kayak gini ke A ini. Nah, graf 1 dan 2 ini merupakan tree, tapi G3 dan 4 itu bukan tree karena G3 itu punya circuit, dia bakal muter-muter, bisa muter-muter deh. Tapi kalau G4 dia nggak terhubung, dia kayak dua graf G1. Nah, ini berapa ada sifat-sifat dari uh, tree-nya ini ya. Jumlah sisi, jadi jumlah sisinya itu dia tuh uh, pasti dia lebih dikit satu, berarti dia tergantung simpul ada berapa. Misal simpul yang ada 3 berarti jumlah sisinya ada 2. Jalur unik antara pasangan simpul, jadi antara dua simpul manapun hanya ada satu simple path. Tidak mungkin ada dua jalur berbeda, karena kalau ada dua jalur berbeda itu akan membuat sebuah siklus. Jadi nggak boleh. Dan struktur minimal connected, jadi tree adalah graf terkecil yang tetap terhubung. Artinya kalau kita hapus satu sisi, tree akan menjadi tidak terhubung lagi. Untuk struktur maksimal asiklik, tree nggak punya siklus, dan jika kita tambahkan satu sisi ekstra antar dua simpul yang tadinya tidak bertetangga, maka akan terjadi siklus. Ini harus kita hindarin. Dan adanya simpul daun atau leaf di setiap tree dengan dua atau lebih simpul, selalu ada paling tidak satu simpul dengan derajat 1 atau leaf node. Nah, ini beberapa terminologi dalam tree ya. Ada nodes atau vertices, yaitu simpul-simpulnya. Ada edges atau sisi garis penghubungnya. Dan leaf itu simpul dengan derajat 1, itu biasanya paling akhir ya, paling bawah leaf ini. Dan internal node atau branch node, simpul dengan derajat lebih dari 1 atau 2 biasanya. 2 atau 3 atau berapapun yang menghubungkan lebih dari satu simpul. Dan berapa terminologi umum lainnya, contohnya seperti induk dari C adalah B, anak-anak dari Q adalah HIJ, saudara kandung HIJ. Ini mirip kayak pohon keluarga ya, jadi ini self explanatory banget. Ancestry atau nenek buyut, jadi para nenek moyang sebelum dari contohnya E itu adalah C, B, dan A. Descendant atau keturunan, misal kita ambil B, itu adalah C, D, dan E.
Lalu untuk simbol internal, nah ini baru ada A, B, C, G, H, J. Jadi ini dalam-dalam ya. Tapi kalau daun, itu ada yang paling akhir. Karena daun ini cuma punya satu jalur. Cuma punya satu jalur yang menuju ke simpul internalnya itu. Ada apa aja, yaitu ada D, E, F, K, I, L, dan M. Tuh. Lalu selanjutnya ada pohon biner. Pohon biner adalah pohon NRI dengan 2 N. N-nya adalah 2. Dan setiap simpul pada pohon biner mempunyai paling banyak 2 anak. Dibedakan antara anak kiri dan kanan. Jadi ini biasanya dipakai pada pohon ekspresi, decision tree gitu-gitu ya. Nah ini contohnya pohon ekspresi dengan daun menyatakan operand dan simpul menyatakan operator. Lalu selanjutnya ada decision tree. Decision tree untuk pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Jadi kita bisa tahu berapa opsi yang ada kalau kita pakai 3 buah elemen. Nah, itu outputnya adalah ada 6 opsi ya. Kita bisa ngurutinnya ada 6. Dari apakah A-nya paling besar, lalu B-nya paling besar, atau C-nya paling besar, lalu di antara-antara yang lagi itu. Kode awalan. Kode awalan sendiri adalah himpunan kode, misalnya kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Contohnya seperti ini. 000, 001, 01, 10, 11. Ini merupakan perhimpunan kode awal, tapi yang di bawah itu bukan, karena dari 1 tiba-tiba dia adalah 00 dan 01. Kalau dia pakainya 0001 itu masih merupakan himpunan awal. Himpunan kode awal, tapi karena dia pakai 00 000 di belakang dan 0001 di belakang itu bukan himpunan kode awal. Lalu bisa ada kode Huffman. Mungkin teman-teman ada ingat ya kode Huffman itu apa? Kalau kode Huffman itu contoh misalnya ada rangkaian bit nih untuk string ABA, CCDA. Nah, untuk string bitnya itu kan panjang banget nih. Bisa sampai 56 bit. Nah, itu kita bisa lebih sederhanakan lagi dengan kode Huffman. Seperti ini. Jadi A-nya ada 3, B-nya ada 1, C2, dan D1. Nah, kalau kita udah bikin kekerapannya ini, kita bisa bikin peluangnya dari stringnya tersebut. Nah, biar lebih gampang, yang paling besar tuh biasanya kita kasih angka 0, kode 0. Nah, sementara yang lebih jarang, yang selanjutnya, kita cari lagi yang paling sering muncul yaitu C, karena dia ada 2. Itu kita tinggal kasih 1, 0. Lalu apalagi yang muncul, ada B, itu ada 1, 1, 0, lalu D, 1, 1, 1. Nah, kalau teman-teman bingung caranya, itu sebenarnya gampang aja. Intinya, yang paling besar itu 0, lalu selanjutnya itu tinggal dikasih angka 1. Jadi, misalnya ada banyak nih, angkanya ada A sampai J gitu kan. Jadi kita tinggal bikin aja yang paling awal tuh 0, lalu 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, gitu-gitu, dan seterusnya sampai untuk yang paling akhirnya itu adalah 1, 1, 1, 1, 1. Pokoknya angka terakhir itu yang paling dikit itu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, entah berapapun itu. Itu paling mudahnya. Nah, mungkin teman-teman ada familiar dengan kalau kita tentukan kode Huffman dari kata Telkomsel ini ya. Pernah juga teman-teman kerjain. Nah, ini untuk kekerapannya aku salah tulis, tapi nggak apa. Yang penting itu peluangnya di sini ada 1/9, 1/9, bla 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 bla, dan EL-nya adalah 2/9. Jadi kita urutin. Lalu kita bisa urutin, karena kita udah urutin, juga kan kita tahu yang mana yang paling besar, yaitu adalah L sama E, karena dia kekerapan yang paling gede, atau paling sering muncul. Itu bisa kita taruh paling awal. Untuk E atau L, itu sebenarnya bebas saja kita mau tentuin yang mana duluan. Itu hasilnya akan sama aja. Tapi ingat, itu harus yang peluangnya atau kekerapannya paling sering muncul duluan.
Nah, baru selanjutnya kayak yang TSOMK, itu kan dia kekerapannya satu. Nah, ini bebas aja kita mau taruh di mana duluan. Nanti hasilnya bakal sama aja. Itu. Gampang ya. Lalu ada Boolean algebra. Nah, di sini Boolean algebra atau aljabar Boolean itu merupakan cabang aljabar dan logika di mana variabel hanya dapat bernilai dua, yaitu 0 dan 1. Di mana operasi-operasi utamanya adalah AND, OR, dan NOT. Struktur ini mungkin kita manipulasi ekspresi logika secara aljabar, tapi dengan nilai boolean. Nah, konsepnya, variabel boolean bernilai 0 atau 1. Fungsi boolean derajat n, misalnya kita punya fungsi ini, f 01 pangkat n sama dengan 01. Artinya, dia menerima n input boolean dan menghasilkan output boolean. Karena domainnya itu 01 pangkat n, jadi dia punya 2 pangkat n kemungkinan input. Maka jumlah total kemungkinan fungsi boolean dari n variable adalah 2 pangkat 2. Next. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya kita punya fungsi x, y, yaitu x kali y komplement untuk semua kombinasi x, y. Mungkin nih teman-teman udah familiar juga. Misalnya x-nya itu adalah 00, 11, y-nya 01, 01. Dan kalau teman-teman masih bingung kenapa dia pakai 4 tabel gini, karena kalau dia dua variabel itu berarti pakai 4. Kalau cuma satu variabel cuma kita pakai x, itu berarti cuma 01 kan. Jadi cuma pakai 2. Kalau pakai 3 atau pakai 8. Jadi dia kelipatan 2 pangkat n tadi. Nah, baru kita tinggal kerjain aja. Karena kita udah menemukan x, y, dan y komplementnya, kita tinggal kerjakan untuk perkaliannya. Jadi x kali y komplement, jadi 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0. Jadi output 1 hanya ketika x 1 dan y-nya 1. Kombinasi lain menghasilkan 0. Nah, lalu untuk mengevaluasi ekspresi boolean, contoh kita ada A aksen atau A komplement kali BC. Dan jika misalnya A-nya 0, B1, C-nya 0, maka hasil evaluasi ekspresinya adalah tinggal disubstitusi aja nilainya. A itu 0, jadi 0 komplement kali 1 tambah 0. Jadi karena 0 komplement itu adalah 1, jadi kita tulis 1, dan 1 tambah 0 itu adalah 1. Jadi 1 kali 1 adalah 0. Dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya punya nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n kubah. Contoh seperti ini, kita cari apakah A plus A komplement B sama dengan atau ekuivalen dengan A plus B. Kita cari dulu. Dan ternyata dari hasil pencarian kita, itu adalah ekuivalen. Seperti tabel yang ini. Lalu ada prinsip dualitas. Untuk prinsip dualitas, misalkan S adalah identitas dalam aljabar boolean. Jadi inti prinsip dualitasnya adalah kali, kita ganti kali dengan plus, plus dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Nih, seperti ini. Ini contoh prinsipnya. Misal kita punya A kali 1 kali 0 tambah A komplement sama dengan 0. Dualnya adalah A plus 0 plus 1 kali A komplement sama dengan 1. Jadi dia mengubah kali dengan plus, plus dengan kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Gitu. Dan di bawahnya juga sama nih. Ada A kali A komplement plus B sama dengan A kali B. Dualitasnya adalah A plus A komplement B sama dengan A plus B. Nah, di sini habis itu ada hukum aljabar boolean, ada 11 nih. Tapi biasanya hukum-hukum aljabar boolean yang paling sering digunakan tuh yang identitas, lalu ada yang komplement,
penyerapan, distributif, sama De Morgan itu yang biasa paling sering. Nah ini contohnya. Kita bisa sederhanakan ekspresi yang diberikan. Dari misalnya E sama dengan X plus XY. Kalau dengan hukum penyerapan tadi, kan tadi bentuknya itu adalah A plus AB sama dengan A. Nah, ini bentuknya mirip nih. X plus XY sama dengan X. Jadi E itu adalah X. Lalu kita bisa sederhanakan ekspresi berikut. Ini contoh keduanya ya. X komplement YZ plus X komplement YZ komplement plus XZ. Nah, kita bisa perhatikan bahwa dua suku pertama, yaitu X komplement Y, itu ada di kedua suku. Yang beda itu cuma Z sama Z komplement doang. Nah, jadi kita bisa kelompokkan Y komplement Z-nya, dan kita bisa gabungkan Z dan Z komplementnya. Nah, dengan hukum identitas, Z plus Z komplementnya itu bisa jadi satu, sehingga meninggalkan kita dengan X komplement Y. Dan jadi kita punya hasil akhirnya dari penyederhanaan ekspresinya, yaitu X komplement Y plus XZ. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik, yaitu ada SOP sampai POS ya. Jadi kalau SOP sendiri itu penjumlahan dari hasil kali, jadi perkalian dulu baru penjumlahan. Lalu ada POS atau product of sum, itu perkalian dari hasil jumlah. Jadi kita menjumlahkan dulu baru dikalikan. Nah, contohnya untuk SOP sendiri, jadi setiap sukunya itu disebut min term, sedangkan kalau POS setiap suku disebut max term. Jadi untuk setiap sukunya min term max term ini mengandung literal lengkap, artinya mereka saling melengkapi ya gitu. Nah ini kalau min term dan max term fungsi boolean dua peubah. Nah kalau teman-teman perhatikan sini, untuk di bagian min term 0 itu artinya ada aksennya atau komplement, dan lambang min term itu pakai M kecil, sedangkan max term untuk uh, kode 0 itu dia nggak pakai komplement, jadi dia biasa aja, tapi yang pakai komplement itu adalah angka satunya. Nah, tapi lambang max term adalah pakai M besar. Nah, ini untuk tiga peubah atau tiga variabel ya, X, Y, Z, dan kita pakai 8 row kode. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk min term yang 0 itu pakai aksen, sedangkan untuk max term 0 itu nggak pakai aksen. Dan untuk min term sendiri kan tadi kan dia adalah SOP ya, jadi sum of product, jadi kita kalikan dulu baru dijumlahkan. Nah ini sesuai, jadi kita kali dulu, kalau max term kita jumlahkan dulu, makanya dia plus dan kali, begitu. Mungkin teman-teman sampai sini bisa membedakan ya antara min term sama max term dari fungsi boolean ini. Nah, kalau SOP itu adalah kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 1, sementara POS itu kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 0. Contohnya, kita disuruh cari SOP dan POS dari tabel kebenaran samping ini. Berarti kita harus cari dulu mana yang menghasilkan nilai 1. Itu untuk SOP-nya. Dan POS itu kebalikannya, yaitu 0-nya. Untuk SOP sendiri kita mendapatkan 001, 100, dan 111. Seperti ini. Nah, SOP berarti ini ada seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk 0 dia pakai komplement, dan kalau 1 dia nggak usah pakai komplement, jadi kita mendapatkan nilainya M1, M4, dan M7. Lalu untuk POS-nya atau product of sum-nya itu kebalikannya, yaitu berarti seperti ini, ada 000, 010, dan seterusnya.
Dan untuk lambang max termnya kita pakai yang M0, 2, 3, 5, 6. Seperti berikut. Lalu selanjutnya, menyatakan fungsi boolean bentuk SOP dan POS. Jadi kita pakai hukum identitas, hukum komplement gitu-gitu untuk menyatakan fungsi booleannya dalam bentuk SOP atau POS. Nah, misalnya fungsi booleannya kita ada f fungsi x, y, z, yaitu x plus y aksen atau y komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Seperti ini, pertama kita cari SOP dulu. Nah, untuk SOP kita harus pisah antara x, kan ada dua suku nih, x sama y komplement z. Kita pisah dulu. Untuk x kita harus cari y sama z-nya. Itu makanya hukum identitas sama hukum komplement dan distributif. Sehingga kita mendapatkan yang bentuknya adalah x, y plus x, y aksen. Kalau teman-teman bingung, misalnya kayak, lah itu kenapa tiba-tiba muncul satu? Soalnya untuk hukum identitas sendiri, karena kan x kali satu tetap aja x kan, jadi dia benar. Dan satu bisa kita ubah menjadi uh, yang variabel yang kita butuhkan. Kita butuh y sama z, tapi karena kita y duluan, kita coba cari y terlebih dahulu. Jadi kita masukin y-nya, dan satu sendiri, kalau sebagai hukum identitas itu adalah y plus y aksen atau variabel apapun itu. Intinya dia harus ada yang biasa sama yang komplement. Begitu. Lalu kita kalikan aja, lalu kita lakukan hal yang sama terhadap z-nya juga. Dan hasilnya kita akan dapat seperti itu. Dan untuk yang y komplement z, karena yang kurang adalah x, kita gunakan juga hukum identitas sama komplement untuk mencarinya. Jadinya kita mendapatkan hasilnya seperti yang di kanan ini. Nah, kalau kita udah dapat, kita jabarkan semua, baru kita cari yang sama. Yang sama adalah x, y aksen atau y komplement, z. Nah, karena dia sama, kita cuma perlu salah satu aja, jadi kita hapus saja salah satunya, dan kita berakhir dengan fungsi boolean seperti itu. Atau kita bisa pakai juga lambang mintermnya itu M1, M4, M5, M6, dan M7. Nah, kalau untuk POS-nya itu kebalikannya, berarti kita butuhnya 0, 2, 3. Gimana cara carinya? Seperti ini. Jadi kita harus gabungkan dulu X, Y sama Z-nya jadi X plus Y aksen dan XZ. Nah, baru kita gunakan sama persis kayak yang sebelumnya, itu hukum identitas dan komplement ya. X plus Y aksen, Y komplement, plus Z dan Z komplement. Baru kita masukin aja. Lalu yang XZ juga sama, karena kita butuhnya Y, kita masukkan juga untuk hukum identitas dan komplementnya, sehingga kita mendapatkan seperti yang di kanan atas ini, barisan beberapa kode. Karena kita cari yang sama, kita hapus saja salah satunya. Jadi kita dapat M0, M2, dan M3. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada peta Karnaugh atau K-map. K-map ini metode grafis berdasarkan tabel kebenaran. Jadi ada daftar minterm, itu kita letakkan outputnya ke peta atau sel sesuai input, lalu cari kelompok 1 yang berdekatan untuk disederhanakan lagi, sehingga menghasilkan ekspresi boolean minimal yang relatif. Nah, syarat kelompoknya itu berbentuk persegi atau public power of 2, yaitu kayak 1, 2, 4, 8, dan selanjutnya. Menyederhanakan variabel yang berubah dalam kelompok. Contoh ini adalah peta Karnaugh dengan 2 variabel dan 3 variabel. Untuk yang 2 variabel itu ada x, y, jadi dia 01, 01 aja. Tapi untuk yang 3 variabel itu ada x-nya 01 dan y-z-nya 00, 01, 11, 10. Begitu. Nah, ini contoh soalnya.
Jika diberi tabel kebenaran, kita harus cari atau kita gambarkan di peta Carnot-nya. Nah, yang mana aja tuh? Oke, kita berarti ada yang 010, 110, dan 111. Baru kita tinggal taruh di peta Carnot-nya. Ini untuk yang 3 variabel. Nah, ini untuk 4 variabel nih. Wih, lumayan banyak nih. Ini untuk yang 4 variabel. Dan W dan tambahan variabel itu W. Soalnya variabel bebas aja yang mana. Nah, ini untuk teknik animasi K-map. Jadi kita menggabungkan kotak-kotak yang bersisian. Jadi misalnya kita ambil kotak yang bersisian, yaitu kalau dari sini adalah 1 dan 1 ini. Itu WXYZ-nya adalah 0001. Lalu ada 0011. Nah, baru kita lihat yang sama yang mana. Ternyata yang sama tuh ada yang W, X, sama Z. Yang W sama X itu samanya adalah angka 0, dan Z-nya adalah angka 1. Nah, tapi kalau ada yang berbeda, kayak gini, 0 sama 1 di Y-nya, itu kita nggak usah pakai. Jadi kita cuma pakai W, X, Z. Jadi hasilnya adalah W komplement, X komplement, dan Z. Kenapa komplement? Karena dia hasilnya ada 0. Lalu selanjutnya kita lihat lagi yang ini, yang ada 4 baris ini. Di 4 kolom tuh, di satu baris tuh, W, X, Y, Z-nya kita cari. Ternyata yang sama mereka itu adalah angka 1 di WX. Tapi di YZ-nya berbeda, ada 0, ada 1. Jadi kita nggak usah pakai, jadi yang kita gunakan adalah angka WX-nya. Jadi dari 4 sel itu kita bisa dapat dari rumitnya banyak angka-angka itu, kita mendapat hasil adalah 1 dan 1, yaitu WX. Nah, itu adalah teknik minimasi K-map yang pertama. Ini yang kedua, kita bisa membentuk persegi panjang sehingga mencakup sebanyak-banyaknya angka 1. Tapi jumlah angka 1 itu harus 2 pangkat N. Kayak 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini sama aja, tekniknya seperti yang sebelumnya. Jadi kita cari dulu, kita kelompokkan, lalu kita cari. Misalnya kita bilang kotak warna merah dulu. Untuk kotak warna merah itu satunya ada di 0101 dan 0111. Dan yang sama adalah 0, 1, dan 1 di WXZ. Y-nya beda, jadi kita nggak usah pakai. Lalu, yang kotak biru, itu ada 011, 0111, dan 0110. Yang sama adalah di WXY, itu W-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Jadi W-nya kita komplementkan. Gitu. Sama juga untuk teknik K-map yang ketiga, itu kita buatnya persegi, jadi 4 gitu ya. 4-4. Itu sama persis caranya seperti sebelumnya. Itu kita urutin, kita susun, baru kita cari yang sama. Nah, ternyata kalau dari kotak merah yang sama adalah XZ, sementara yang dari biru itu XY. Nah, untuk teknik minimasi K-map keempat, misalnya kita udah kelompokin 2 kotak nih, baru kita mau coba kayak teknik K-map yang ketiga nih. Mau kita kasih kotak di titik-titik yang warna kuning ini. Ini nggak bisa karena semua minterm yang dikelompokkan di kotak merah dan kotak biru ini udah dikombinasikan, jadi nggak bisa. Jadi kita cuma pakai yang sudah dikombinasikan. Caranya sama juga. Kita cari yang sama dari urutannya itu. Kita urutin dulu dari angka satunya ada di sel mana aja. Baru kita cari yang sama. Kalau di kotak merah itu ada Y komplement Z. Lalu kalau di kotak biru itu ada XY. Nah, misalnya ini contoh soal teknik minimasi K-map. Jadi misal diberikan tabel kebenaran nih. Baru kita suruh gambarin peta Carnot-nya. Jadi kita harus cari dulu yang di angka satunya. Karena satu itu SOP, jadi kita harus kelompokkan satu. Satunya, misalnya kita bilang yang atas itu dulu ya, yang berarti dia dikelompokkan di 001 dan 011. Yang sama apa? Yang sama adalah 01. Jadi kita bisa ambil X komplement Z.
Lalu di bawahnya itu ada lagi, karena dia berseberangan, tapi dia bisa kita kelompokkan juga. Yaitu yang sama adalah 100 dan 110. Nah, yang sama adalah X sama Z-nya. Tapi karena Z-nya adalah 0, itu kita komplementkan. Jadi hasil dari SOP-nya adalah X komplement Z plus X Z komplement. Nah, untuk POS-nya itu adalah kebalikannya. Begitu. Oke. Eh, jadi untuk materi torsi matematika diskrit 2 sampai situ aja. Kalau teman-teman ada kebingungan atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa DM IG ku yang tertera di PPT, sama kalau ada nomorku bisa langsung PC aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang aku jelasin tadi ya, kalau misalnya masih ada kebingungan, feel free to ask. Dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.